Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, kita mengenal yang namanya sabar ya. Sekarang saya akan memberikan ilmu tentang sabar ya sahabatku semuanya. Nah, pengertian dari sabar itu adalah apa? Sabar adalah menahan ya, menahan jiwa dalam ketaatan dan senantiasa menjaganya, memupuknya dengan keikhlasan dan menghiasinya dengan keilmuan. Itu sabar ya artinya. Sabar adalah menahan jiwa ya dalam ketaatan dan senantiasa menjaganya, memupuknya dengan keikhlasan dan menghiasinya dengan keilmuan. Ia adalah menahan diri dari segala kemaksiatan juga ya. Jadi kita mau maksiat, kita tahan, kita harus sabar ya. Dan berdiri tegak melawan dorongan hawa nafsu. Tentunya ya sahabatku semuanya, kita mau berbuat maksiat itu karena dorongan hawa nafsu kita ya. Jadi kendalikan itu semuanya, bersabar dalam menahan maksiat ya. Nah, sahabatku semuanya, ia adalah ridho dengan qada dan qadar adalah tanpa mengeluh. Jadi sabar itu juga ridho dengan qada-qadar Allah gitu ya. Jadi qada-qadar itu diibaratkan sudah ditentukan ya, kayak jodoh kita ini si A ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Itu semuanya sudah ditentukan Allah gitu ya. Jadi kita harus ridho ya. Jadi kita harus sabar di dalam menerima semua qada-qadar yang telah Allah tentukan tentunya ya. Jadi itu semuanya akan menjadi pahala jika kita mau menerima dan ridho dengan semua ketentuan yang telah Allah guratkan untuk kita ya. Dan tidak mengeluh ya, tanpa mengeluh. Jadi jangan terlalu mengeluh, apalagi mengeluh ke makhluk ya. Makhluk kalau kita punya masalah, kita jangan curhat ke makhluk ya. Kalau kita curhat ke makhluk, apa sih yang didapat dari makhluk tersebut? Yang pertama ya sahabatku semuanya, kita membeberkan keadaan kita ya. Itu sudah salah satu kesalahan ya sahabatku semuanya. Yang kedua, makhluk yang kita curhati itu belum tentu amanah juga. Kadang-kadang ketika kita curhat padanya, hari ini sepertinya ya, hari Minggu sekarang ya, hari Minggu saya curhat sama si A. Nah, kita masih bersahabatan itu, masih bersahabatan. Ini sahabat saya, pasti dia bisa menahan atau bisa bisa menyembunyikan aib kita gitu ya. Kalau kita curhat datang ke sahabat gitu, keluhkan apa sih keadaan kita ini kayak gini, kita mengeluh ke makhluk tersebut. Nah, sahabatku semuanya, ya sekarang kita masih sahabatan, belum tentu ya tahun besok dia menjadi musuh kita gitu. Setelah beberapa tahun kemudian Allah uji ya, jadi kita yang tadinya sahabatan itu bisa jadi bermusuhan sahabatku. Bisa jadi bermusuhan. Nah, dari kebencian tersebut apa senjatanya? Dia membeberkan apa yang kita curhati itu ya. Dia membeberkan aib kita ke sesama, jadi meluaslah ya. Itu kesalahan terbesar ya sahabatku semuanya. Itu yang akan mengakibatkan diri kita sendiri yang merugi ya. Ketika ada masalah, jangan sekali-kali kita curhat ke makhluk yang sama-sama makhluk tersebut lemah.
yang suatu saat makhluk tersebut akan membeberkan semua kelakuan kita, ya. Akan membeberkan semua aib kita, ya. Nah, kita harus belajar ya sahabatku semuanya. Ketika kita ditimpa masalah apapun ya sahabatku, kita tidak boleh datang ke namanya makhluk. Itu poinnya itu. Kita tidak boleh datang ke makhluk. Makhluk itu sama dengan kita, ya. Sama dengan kita punya aib. Ketika aib kita dibongkar sama teman kita itu yang tadinya sahabat menjadi musuh karena dikasihlah cobaan dari Allah, ya, yang mengakibatkan bermusuhan lah. Sesudah itu dibeberkanlah aib kita ke yang lainnya, sehingga yang lain itu tahu tentang diri kita. Nah, itu kesalahan terbesar ya sahabatku semuanya. Yuk, ketika kita lagi terpuruk ya, diibaratkan gini ya sahabatku, kita lagi terpuruk ekonomi nih, kita nggak perlulah ke makhluk menceritakan bahwa saya ini gini, nggak perlu sahabatku semuanya. Bukannya apa-apa, makhluk itu sama-sama lemah ya. Suatu saat ketika dia lagi diuji dengan kita, ada salah paham menjadi bermusuhan, aib kita akan dibeberkan kepada teman yang lainnya yang mengakibatkan kita sendirian lagi. Ketika kita ada masalah apapun, yuk kita datangnya ke Allah ya. Ke Allah yang menciptakan kita ya. Dengan cara bagaimana? Yuk kita sholat sahabatku. Kita sholat, kita ambil wudhu ya. Kita ambil wudhu, kita sholat ke Allah dengan cara sholat taubat, sholat hajat. Apa yang kita inginkan, kita keluhkan semuanya kepada Allah yang menciptakan kita, yang mempunyai solusi, yang maha kuasa. Ya, yang maha kuasa sahabatku semuanya. Jangan sampai kita membeberkan ke teman kita. Yang mengakibatkan apa? Timbul masalah yang selanjutnya, ya. Timbul masalah selanjutnya sahabatku semuanya. Nah, itu kita ambil Al-Quran, kita mengaji, kita curhat ke Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, hamba tidak punya uang, kayak gitu ya. Nanti Allah sendiri loh yang akan mendatangkan wasilah kita menjadi punya uang, kayak gitu. Jadi jangan curhat ke selain Allah yang akan mengakibatkan diri kita yang akan merugi ya. Karena apa? Karena makhluk suatu saat menjadi musuh ya. Persahabatan bisa menjadi musuh dikarenakan sesuatu hal dan aib kita akan dibeberkan ya kepada teman yang lainnya itu ya. Jadi kalau aja kita curhatnya ya. Nah, ketahuilah ya sahabatku semuanya tentang sabar tadi ya. Itu ya, poinnya itu ya sahabatku semuanya. Ketahuilah wahai saudaraku, sesama muslim orang Islam ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu dengan ruh darinya. Sungguh kesabaran merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al-Quran ya. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Demikian pula dalam pandangan akal ya. Allah menyebutkan kata sabar dalam kitabnya yang mulia pada 90 sekian tempat dengan ragamnya yang menunjukkan kewajiban sikap tersebut ya. Allah memerintahkannya sebagaimana dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga ya di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah.
sungguh supaya kamu beruntung. Jadi ini surah Al-Imran ayat 200 ya. Jadi kita harus bersabar ya, sahabatku ya. Itu larangan, kebalikannya sebagaimana firman-Nya juga ya di surah Al-Ahqaf ya. Nah, yang artinya maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai ketangguhan hati dan Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, dan perintah memohon pertolongan dengannya yaitu ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu astainu ya bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi minta pertolongannya hanya kepada Allah dengan sholat dan sabar ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, jadi kita harus ke Allah aja ya. Jadi curhatnya ke Allah aja, jangan ke makhluk ya. Selanjutnya pujian bagi pelakunya sebagaimana dijelaskan ya di Al-Quran juga di surah Al-Baqarah ya. Jadi cinta Allah bagi mereka itu sebagaimana Allah sudah menerapkannya ya di Al-Quran tersebut ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, jadi kita intinya ya sahabatku, ketika kita dihadap masalah apapun ya, intinya kita tidak boleh datang ke makhluk ya. Datangnya ke mana? Datangnya ke Allah. Bagaimana? Sholat, sabar dulu, terus lakukan sholat ya. Ketika kita sudah pasrah ke yang maha kuasa, Allah yang akan menyelesaikan masalah kita ya. Masalah dunia, masalah akhirat, masalah anak, masalah pasangan, masalah ekonomi, masalah apapun datangnya ke Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Jangan datang ke makhluk yang sama lemahnya, yang sama hinanya, yang sama dikasih masalahnya, sama ya. Jadi datangnya ke Allah ya, dengan sabar dan salat tentunya. Nah, sekian dulu ya sahabatku semuanya tentang sabar. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah di dalam jalani kehidupan dan selalu bersabar di setiap cobaan yang telah Allah berikan kepada kita ya. Jadi intinya ketika kita dikasih masalah, datang ke Allah dengan sabar dan sholat, dan selalu sabarlah ketika Allah lagi menguji setiap hambanya ya. Jadi jangan sampai kita datang ke makhluk yang sama-sama suatu saat makhluk tersebut akan membeberkan aib kita sendiri. Terima kasih sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.